Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Baik, kita mulai dari materi terlebih dahulu ya. Baik, giliran siapa sekarang yang baca, Ustazah? Mulai dari Ustazah Ummu Nur ada nggak ya? Berarti di bawahnya kalau nggak ada ya. Di bawah Ustazah Ummu Nur siapa ya? Aywa, Ummu Nur hadirah. Ummu Nur hadirah? Oh iya, silakan. Silakan Ummu Nur. Ya hadirah, baru mulai. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'dziratan Ummu Nur, Ustazah, boleh silahkan dibaca dan diterjemahkan. Ini kita masuk ke anwa'ul i'rab. Wa aqulu. Nah, Ustaz, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Walul mu'alif hafiza rahimahullah ta'ala, Ustaz. Baik. La, rahimahullahu ta'ala. Nah. Walul mu'alif rahimahullah ta'ala anwa'ul i'rab, pembagian i'rab. Qal aqsamuhu arba'atun. Al-awwal raf'un, al-thani nasbun, al-thalith khafdun, al-rabi' jazmun. فالأسماء من ذلك الأول الرفع، الثاني النصب، الثالث الخفض ولا جزم فيها. وللأفعال من ذلك الأول الرفع، الثاني النصب، الثالث الجزم ولا خفض فيها. طيب. نعم. قبل أن نواصل أريد أن أشرح قليلا. أريد أن أشرح قليلا. طيب, anwa'ul i'rab di sini membahas macam-macam dari al-i'rab, di mana menjelaskan bahwa i'rab itu terbagi kepada 4, raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Jadi seperti ini Ummahat, kalau ana boleh bilang antara marfu dan raf'un. Biasanya kata raf'un ini hukmul mubtada raf'un. Al-mubtada hukmuhu ar-raf'u. Kalau marfu adalah objeknya. Ini seperti kata wajib dan wujub, al-wujub dan al-wajib. Nah. Terus an-nadbu dan al-mandub. Kalau al-mandub berarti objeknya. Ini sama. Berarti kalau marfu adalah katanya. Kata yang dihukumi rafa. Kemudian di sini anwa'ul i'rab ada 4 ya. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Jadi kalau ada kata yang masuk ke kategori rafa, berarti kata itu kita bilang marfu'. Ya. Kalau mubtada hukmuhu ar-raf'u. Tetapi kalau Zaidun qaimun berarti Zaid marfu karena objeknya. Kemudian di sini dijelaskan pula bahwa i'rab berkata atau membahas tentang 2 hal saja ya. Di sini kalau kita perhatikan falil asma'i walil af'ali, cuman 2 huruf di mana?
Pertama, yang namanya al-asma, dia itu hukum asalnya al-i'rab. Hukum asalnya al-i'rab. Jadi isim itu pasti masuk ke macam i'rab ini. Maka kemungkinannya kita bisa bilang marfu, mansub, mahfud atau majrur dan majzum. Kenapa? Karena hukum asal dari isim itu al-i'rab berubah-ubah. Maka dengan kata lain, ada nggak kata atau isim yang mabni? Kita bilang ada ya. Isim yang mabni contohnya dhamir, huwa. Selamanya huwa ini tidak mungkin kita bisa bilang marfu, mansub, majrur dan majzum. Di mana laqab itu adalah untuk kata yang i'rab yang masuk kategori rafa, nasab, jar atau jazm. Kemudian ada istilah walil af'ali min dzalik. Nah, ini al-af'al. Al-af'al ummahat, maksud dari al-af'al di sini sebetulnya cuman al-mudhari'. Yang dimaksud dari af'al di sini ya, sebetulnya ini ala madhhabil basriyin, bahwa yang masuk ke kategori al-af'al di sini, yang masuk ke kategori i'rab dan dia mu'rab tentu fi'il mudhari'. Selama dia belum bersambung dengan salah satu dari dua nun. Jadi tidak akan kita menemukan fi'lun madhin marfu', fi'lu amrin marfu', enggak mungkin. Ya. Kemudian bagaimana pertanyaannya? Sekarang kan mafhum ya, bahwa kata yang mu'rab yaitu isim atau fi'il mudhari akan kita hukumi rafa dengan kalian kita bilang marfu, mansub, majrur atau majzum sekalipun karena dia mu'rab. Pertanyaannya bagaimana kalau ada kata yang mabni yang menempati tempat rafa? Mungkin tidak, kita bilang mungkin. Contoh, huwa qaimun. Dia berdiri. Maka huwa nggak bisa kita bilang dia itu marfu. Kenapa? Karena marfu itu adalah istilah untuk kata yang mu'rab yang masuk ke kategori rafa. Yang dimana kita telah mempelajarinya di kelas sebelumnya, babu marfu'atil asma ya. Al-fa'il wal maf'ul allazi lam yusamma fa'iluh, mubtada, khabar isim kana, khabar inna ya, dan seterusnya. Tabi lil marfu. Itulah yang marfu ya. Maka bagaimana kita mengi'rab huwa di mana dia ini mabni? Maka adalah muncul istilah yang namanya al-i'rab al-mahalli. Dari lagi, al-i'rab al-mahalli. Kalau Ana boleh tulis, sebentar. Ana coba tulis ini biar terbayang ya urutan dari kita mengi'rab kemana berangkatnya gitu ya. Kok bisa seperti itu tata cara mengi'rab? Sebentar. Baik. Maka sebetulnya untuk i'rab ini ulama berbeda-beda ya membagi al-i'rab. Maksudnya bukan i'rab pembagian yang keempat itu. Kalau ummahat pernah mendengar al-i'rab, ada yang namanya al-i'rab al-lafzi. Ada yang namanya al-i'rab at-taqdiri.
Ada pula i'rab al-mahalli. Bahkan ulama ada yang menambahkan al-i'rab al-hikai, hikayah. Anak coba ini kenapa anak buka sekarang, kenapa anak mulai buka i'rab tentang ini biar terbayang ketika kita mengi'rab. Baik. Yang pertama al-i'rab al-lafzi, at-taqdiri, al-mahalli, al-hikai. Dari hikayah. Apa hikai? Al-i'rab apa ya? Berarti hikayah. Al-i'rab al-hikayah saja. Anak lupa lagi. Lupa lagi istilahnya. Hikayah. Apa itu hikayah? Nanti kita akan bahas ya. Kalau i'rab al-lafzi ya i'rab sebagaimana biasanya. Ketika kita bilang Zaidun qaimun. Ya ini lafzi ya i'rabnya. Maksudnya kita bilang dia itu mubtada, kedudukannya, kemudian hukumnya marfu karena dia mu'rab, wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Nah, cirinya pun lafzi ya, kelihatan yaitu dhammah, Zaidun. Ada pula li'arab at-taqdiri. Kalau at-taqdiri Ja'a al-fata. Ja'a al-fata. Ini al-fata harusnya fatayu ya. Kenapa tidak didommahkan? Karena akhirannya alif dan alif itu tidak mungkin menerima harokat. Maka dia sebagai al-fa'il marfu. Kenapa? Karena dia mu'rab sebetulnya. Wa alamatu raf'ihi, dan ciri rafa'nya adalah ad-dhammah. Dhammah kok nggak ada dhammahnya? Kita bilang ad-dhammah al-muqaddarah lit-ta'adzur. Dhammah yang dikira-kira karena uzurnya alif menerima harokat. Ini kan dua i'rab ini yang sering kita dengar ya. I'rab takdiri dan al-lafzi. Ini sering kita dengar. Nah, ummahat, bagaimana permasalahannya kalau ada isim yang mabni? Isim yang mabni yang menduduki salah satu hukum pembagian al-i'rab. Bisa rofa, atau nasab, bahkan jar misalkan isim. Contoh yang mudah kita bilang huwa jalisun. Huwa jalisun. Kita bilang huwa jalisun. Huwa ini nggak bisa kita bilang marfu. Nah, para ulama membuat istilah marfu itu untuk kata yang mu'rab. Ini kan mabni. Maka ulama membuat istilah dia itu tidak mungkin kita bilang marfu alamatu raf'ihi dhammah. Dia itu tidak berubah akhirnya, nggak mungkin kita dhammah, fathah, kasrah, nggak mungkin. Maka dia itu mabni. Dia tetap alal fathi, pada fathah. Tetapi dia menempati tempat hukum dari macam atau salah satu macam al-i'rab. Kita bilang fi mahalli raf'in. Dia itu menempati tempat rafa. Kenapa? Karena dia sebagai mubtada. Jadi ada istilah fi mahalli raf'in, ini adalah untuk kata yang masuk ke kategori i'rab tetapi dia mabni. Tetapi dia mabni. Kemudian tidak isim yang mabni yang kita bilang fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, atau fi mahalli jarrin. Bahkan jumlah pun ada mahal atau ada kedudukan di dalam i'rab.
ada kedudukan di dalam i'rab. Kadang-kadang. Contohnya Anda bilang misal Zaidun yaqra'u al-Qur'an. Zaid membaca Al-Qur'an. Baik. Kita bilang Zaidun ini pasti mubtada kan ya? Ini tidak ada masalah. Mubtada marfu' alamatu raf'ihi ad-dhammah. Yaqra'u fi'lun mudhari' marfu'un 'alamatu raf'ihi dhammah wa fa'ilu dhamir mustatir taqdiruhu huwa ya'udu 'ala Zaid. Al-Qur'an maf'ul bih mansub 'alamatu nasbi al-fath. Itu enggak ada masalah kan ya. Nah, kalau Zaid mubtada kita bilang khobarnya mana? Kita bilang khobarnya itu yaqra'ul Qur'an, di mana khobarnya ini bentuknya adalah jumlah fi'liyah. Maka khobar itu menempati salah satu tempat dari pembagian an-i'rab yaitu rafa. Kita nggak bisa kita bilang yaqra'ul Qur'an ini marfu. Kenapa? Karena dia jumlah. Kemudian dia bukan isim yang mu'rab atau kata yang mu'rab. Maka kita bilang dia itu fi mahalli raf'in. Dia itu menempati tempat rafa sebagai apa? Khobarul mubtada. Sebagai khobar mubtada. Jadi kurang lebih seperti itu ummahat ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ana ringkas ini sebagai gerbang awal saja ya. Jangan nanti ada istilah-istilah ini tidak asing. Bahwa dengan kata ini i'rab mahalli ini yang baru kita pelajari baru dua ya. Yang fi mahalli raf'in ini adalah kata yang mabni, yang satu kata yang mabni, kata mabni yang menempati salah satu macam i'rab yang 4. Ar-raf'u, an-nasbu, al-jarru atau al-khafdu dan al-jazm. Kemudian yang kedua yaitu kalimat yang menduduki atau menempati salah satu macam i'rab yang 4 atau kalimat yang menduduki salah satu hukum i'rab yang 4. Sama ya maksudnya hukum i'rab yang 4 sama dengan salah satu macam i'rab. Ini berbeda istilah saja. Hukum i'rab yang 4. Maka ini jumlah yaqra'ul ini menempati apa? Menempati rafa. Kenapa? Karena dia sebagai khobar, di mana khobar itu sebagai atau di mana khobar itu menempati tempat rafa. Banyak sekali ya. Banyak sekali ana ambil contoh misal qala Zaidun adhabu ilal masjidi. Qala Zaidun, qala fi'il, Zaidun fa'il. Apa yang dia katakan? Adhabu ilal masjid. Adhabu ilal masjid adalah maf'ul. Adalah ungkap atau ucapan yang diucapkan oleh Zaid. Maka dengan kata lain, adhabu ilal masjid, perkataan Zaid ini adalah maf'ul bih. Dan maf'ul bih itu menempati tempat rafa. Nggak bisa kita bilang marfu. Maka ulama memasukkannya ke i'rab mahalli, kita bilang fi mahalli raf'in. Afwan, fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Kalau harakatul hikayah sebetulnya mirip dengan i'rab takdiri. Kalau i'rab at-takdiri dia itu harusnya dhammah, tetapi karena penghalang, yaitu penghalang itu 3, ta'adzur, thiqal, dan harakatul munasabah. Kalau harakatul hikayah, misal seperti ini. Darabtu Zaidan. Ada orang yang berkata darabtu Zaidan.
Maka ada yang bertanya, dia bilang man Zaidan. Sebetulnya harusnya man Zaidun. Ini kan jumlah mubtada khobar ya. Ya, berbeda pendapat. Ini yang jadi mubtada siapa, yang jadi khobar apa. Gitu ya. Ini yang jadi mubtadanya man atau Zaid. Itu berbeda pendapat. Tapi yang pasti Zaid ini sebetulnya mahalnya itu rofa. Atau kita bilang rofa atau marfu. Kita bilang marfu. Sebetulnya dia asalnya mu'rob ya. Marfu. Kenapa? Karena kalau dia tidak, kalau mazhab satu yang mengatakan dia mubtada, mazhab dua yang mengatakan dia khobar. Tetapi ala kulli hal dua-duanya pasti bilang marfu. Karena man ini isim ya. Kok man Zaidan? Pertanyaannya harusnya man Zaidun. Nah, man Zaidan ini seperti menghikayatkan kembali ya ucapan yang tadi dibilang darabtu Zaidan. Man Zaidan? Harusnya man Zaidun. Nah, kita bilang marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, harus dhammah kan? Dhammah. Cuman dhammah itu sama al-muqaddarah. Mana'a min zuhuriha, kita bilang harakatul hikayah. Nah, seperti itu. Jadi ketika nanti ana mengi'rab ada fi mahalli raf'in, atau kalau al-hikayah jarang ya. Nah, fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, lah ini macam dari al-i'rab yang ketika kita mengi'rab akan muncul istilah-istilah ini. Seperti itu. Ana hanya memperkenalkan saja nanti muamalah dengan macam-macam ini ketika kita mempergunakannya, ketika kita mengi'rab sambil berjalan. Baik, kita lanjutkan Nur. Baik, Ustaz. Wa aqul anwa'ul i'rabi allati taqa'a fil ismi wal fi'li. Taqa'u marfu'. Allati taqa'u fil ismi wal fi'li jami'an arba'a. Arba'atin, arba'atan, arba'atun. Arba'atin. Limadha? Ma mawqi'uhu fil i'rab? Arba'atin. Mudhaf, Ustaz. Mudhafun ilaih. Dari mudhafnya yang mana? Aywa. Ini dibaca arba'atun, arba'atan, arba'atin, pasti anak tanyakan kenapa didomahkan, kenapa dipatahkan, kenapa dikasrohkan. Sama. Itu jami'an, Ustaz. Benar, Ustaz. Coba. Yang namanya idhofah, mudhof itu tidak mungkin menerima alif lam dan tanwin. Nah, berarti mumtani. Kira-kira Ummahat, ini arba'ah sebagai apa? Cocoknya? Khobar, Ustaz. Aywa, khobar. Khobar dari anwa. Anwa'ul i'rabi. Ya, anwa'ul i'rab mubtada allati ini sifat taqa'u fil ismi wal fi'li jami'an, ini silatu allati la mahala minal i'rab arba'atun khobar. Baik, dilanjut Mangga silahkan. Al-awwal ar-raf'u wa tsani an-nasbu wa tsalits al-khafdu wa rabi' al-jazmu wa likulli wahidin min hadhihi al-anwa'i arba'ata ma'nan fi lughati na'at dari al-anwa' hadhihi anwa'i al-arba'ati ma'nan fil lughati wa ma'nan fil istilahi an-nuha. Baik. Boleh diterjemahkan, Yang pertama, sebagian i'rab yang terletak di dalamnya isim dan fi'il, semuanya ada 4. Yang pertama ar-raf'u, yang kedua an-nasbu, yang ketiga al-khafdu, yang keempat al-jazmu, dan setiap daripadanya bagian 4 ini ada di dalamnya ada makna secara bahasa dan makna secara istilah para nahu, para imam nahu. Baik.
Jadi di sini katanya anwaul i'rab itu yang ada di isim dan fi'il. Nah, berarti isim di sini isim yang mu'rab, kalau yang mabni i'rab mahalli, fi'il di sini adalah fi'il mudhari' yang belum bersambung dengan salah satu dari dua nun. Karena kalau bersambung dengan salah satu dua nun, dia mabni. Di sini ada rofa, nasab, khafad dan jazm. Masing-masing keduanya itu mempunyai makna fil lughah dan makna fil istilahin nuhat. Jadi kita hafalkan lughatan wastilahan. Dilanjut. Amma raf'u fahuwa fil lughati al-ulu wartifa'u. Adapun rafa' daripada makna yang secara bahasa adalah ketinggian dan naik, Ustaz, ya. Wa huwa fil istilahi taghayyurun mahsusun alamatuhu dhammata wa ma naba anha. Alamatuhu ad-dhammatu ad-dhammatu wa ma naba anha. Wa sata'rifu qariban ma yanuba marfu yanubu anid dhammati fil fasli ati, insyaallah. Dan diterjemahkan, Ustaz. boleh. Dan dalam secara istilah perubahan khusus alam tanda-tanda dhamma Dan apa-apa yang menggantikan dan apa-apa dhammah, anha dari dhammah. dan apa-apa yang menggantikan makhsusun itu apa, Ustaz? Khusus, yang Khusus. dikhususkan. Jadi taghayyurun makhsusun wa alamatuhu dhamma, maksudnya, Ustaz? Aywa. Perubahan. Nah, nanti Ana jelaskan. Coba sampai akhir saja. Dilanjut, Ustaz? Dilanjut dulu, nanti sampai di bawah titik Ana jelaskan. Oke. Baik, Ustaz. Wa yaqa'ur raf'u fi kulli minal ismi wal fi'li nahwu yaqumu aliyun wa yasdahul bulbul. Wa amma nasbu fahuwa fil lughati diterjemahkan dulu sampai bulbul. Bulbul, ya. Dan terletaknya doma dalam setiap isim dan fi'il, contohnya yaqumul aliyun. Ali telah bangun, Ali telah bangkit, Ali, Ustaz. Iya, sedang bangun atau akan bangun. Akan bangun Ali, dan benar bulbul, Ustaz, itu. Apa? Yasdahu. Yasdahu itu berkicau. Oh, berkicau untuk burung, ya. Berkicaunya bulbul, burung bulbul. Naam. Ya, burung bulbul. Kalau di kita namanya, di Sunda namanya seperti burung cangkurileng. Nggak tahu di Singapura apa ya namanya. Bulbul juga, Ustaz. Bulbul. Kecil, ya. Gimana? Burungnya kecil. Betul, burungnya kecil, yang di pantatnya itu suka ada warna kuning. Kok tahu gitu ya saya. Baik. Tadi Ummu Nur, bagaimana katanya taghayyurun makhsusun alamatu dhammah wa ma naba anha. Ini ya definisinya ya secara istilah. Baik. Di sini erat kaitannya dengan pembagian i'rab yang 4. Al-i'rab. Yang pertama kan ar-raf'u. Kemudian an-nasbu, al-jaru, dan seterusnya ya. Ar-raf'u ini secara istilah ialah taghayyurun makhsusun alamatuhu ad-dhammah wa ma naba anha. Baik. Ana akan artikan terlebih dahulu. Taghayyurun makhsusun, perubahan yang khusus
Alamatuhu ad-dhammah, yang memiliki ciri dhammah, wa ma naba anha, dan memiliki ciri apa-apa yang menggantikan dhammah. Di sini ada taghayyurun makhsusun, perubahan yang khusus. Ini mengisyaratkan definisi al-i'rab, di mana i'rab itu perubahan akhir kata yang disebabkan awamil yang masuk kepadanya, baik perubahannya itu lafzan atau takdiran, ya kembali ke i'rab. Jadi ar-raf'u itu kan bagian dari al-i'rab, perubahan khusus yang tadi dia i'rab itu kan perubahan, di mana ar-raf'u itu bagian dari al-i'rab. Maka al-i'rab itu katanya perubahan yang disebabkan oleh awamil, ya sama. Berarti ar-raf'u juga perubahan khusus yang disebabkan amil yang meminta dia untuk rafa. Jadi taghayyurun makhsusun ini kembali ke i'rab. Perubahan khusus adalah perubahan akhir kata yang disebabkan oleh awamil, yang perubahan itu baik lafzan atau takdiran. Alamatuhu ad-dhammah, memiliki ciri dhammah. Jadi ar-raf'u ciri utamanya itu adalah dhammah. Wa ma naba anha, dan apa-apa yang menggantikan dhammah. Dengan kata lain, ada ciri yang lain yang menjadi ciri untuk dhammah selain untuk ciri rafa selain dhammah. Contoh, Ja'a Zaidun. Sebelum kemasukan Ja'a, kita itu bilang Zaid. Kita nggak bisa bilang Zaidun, Zaidan, Zaidin. Maka ketika hadirnya Ja'a, Zaid berubah. Berubah kedudukannya menjadi rofa disebabkan oleh amil, yaitu Ja'a, yang menuntut dia untuk rofa dan memiliki ciri dhammah. Nah, itu yang disebut taghayyurun makhsus. Alamatuhu dhammah, yang memiliki ciri perubahan itu dhammah, yang asalnya sukun, kita tidak dapat sebutkan sebetulnya apa akhirannya, tetapi menjadi dhammah. Karena apa? Karena dhammah ini ciri dia itu berubah menjadi ke hukum rafa. Jadi ciri utamanya dhammah. Wa ma naba anha, ketika kata dihukumi marfu, ciri utamanya dhammah, wa ma naba anha, dan apa-apa yang menggantikan dhammah. Kenapa? Karena ada kata yang marfu tetapi cirinya bukan dengan dhammah. Ini maksud wa ma naba anha. Contohnya Ja'a Az-Zaidani. Ja'a Az-Zaidani. Az-Zaidani kita bilang marfu, ya, kita bilang marfu. Ciri marfunya dengan apa? Kita bilang ciri marfunya dengan alif. Jadi wa alamatu raf'ihi, dan ciri rafanya adalah al-alif. Ini maksud wa ma naba anha. Ala kulli hal sebetulnya kita sudah paham, tapi ini sebatas istilah. Yang penting kita sudah paham apa itu rafa, apa itu marfu, cirinya rafa itu ada berapa. Ciri utama rafa itu dhammah, selain dari dhammah adalah ciri cabang dari dhammah atau pengganti dhammah untuk ciri rafa. Seperti itu Ummu Nur. Semoga dapat dipahami. Memang ini istilah-istilah kadang-kadang susah dijelaskan. Seperti itu. Baik, ada lagi ummahat yang mau ditanyakan sebelum dilanjut ke an-nasbu? Kalau tidak ada, Ummu Nur, kita lanjutkan wa amman nasbu. Nah, Ustaz. Wa amma nasbu fahuwa fil lughati al-istiwa'u wal istiqamah. Adapun nasbu di secara bahasa al-istiwa. Istiwa makna Ustaz? Al-istiwa datar, kalau tanah yang datar, yang tidak bergelombang. Kalau gunung kan bergelombang, kalau jurang ya ke bawah. Ini al-istiwa datar. Dan seperti dihamparkan.
Istiqomah itu tegak ya Ustaz? Tegak, lurus, betul. Wa huwa fil istilahi taghayyurun mahsusin Maksusun, alamatu alamatuhu al-fathatu wa manaba anha wa yaqa'u an-nasbu fi kulli min al-ismi wal fi'li aidan nahu lan uhibbal kasala. Nah, Ustaz. Tadi sudah diterangkan maksusun alamatul fathah. Sekarang Ustaz. maksud dari ciri taghayyurun maksusun alamatul fatahu, maksudnya apa gitu? Seperti itu Ustaz ya. Nah. Betul, mirip sama sekali. Jadi kalau tadi dia dihukumi rofa, sekarang nasob, contoh yang kita ambil yang dihukumi nasob tentu maf'ul bih ya. Ya, ciri nasob kan fathah. Misal ra'aitu, saya melihat Zaidan. Zaidan ini ya dia itu telah berubah menjadi nasob, itu perubahan khusus yang memiliki ciri al-fathah. Tetapi wa ma naba anha, dan apa-apa yang menggantikan fathah untuk menjadi ciri nasab. Contohnya kita bilang ra'aitu al-muslimin. Di sini muslimin mansub enggak? Kita bilang mansub. Ciri mansubnya dengan apa? Dengan ya. Maka ya ini yang dimaksud dengan wa ma naba anha. Ya. Seperti itu. Ya, dilanjut. Wa ammal khafdu fahuwa fil lughati at-tasafful. Dan adapun khafat secara bahasa adalah lemah Ustaz. Rendah. 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 Wa huwa fil istilahi taghayyurun makhsusun alamatuhu al-kasratu wa manaba anha. Wala yakunul khafda illa fil ismi. Wala yakunul khafdu berarti wala yakunul, kalau ada al khafdu itu berarti sebagai isim yakun. Wala yakunu khafdu illa fil ismi nahu ta'allamtu minal kasuli. Dan tidak menjadi khafas melainkan di dalamnya isim. Contohnya ta'allamtu minal kasuli. Baik. Di sini kalau kita perhatikan ummahat ya, barusan bahwa wa yaqa'u dari atas ar-raf'u wa yaqa'u ar-raf'u fi kullin minal ismi wal fi'li. Jadi isim yang mu'rab dan fi'il mudhari kita bisa bilang marfu'. Begitu pula wa yaqa'un nasbu fi kullin minal ismi wal fi'li aidan. Jadi kita bisa bilang isim yang mu'rab mansub, fi'il mudhari' mansub. Kalau di sini wala yakunu illa fil ismi untuk al-khafdu. Al-khafdu itu tidak ada kecuali di isim. Jadi kita tidak mungkin menemukan fi'il yang majrur atau mahfud. Itu ya. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan. Nah, Ustaz. Wa amal jazmu fa huwa fil lughati al-qat'u. Dan adapun jazm secara bahasa adalah terputus. Itu Ustaz. Memutus, memotong apa? Memotong. Ya. Wa fil islahi taghayyurun makhsusun alamatuhul sukunu wa manaba anhu. Wala yakunul jazmu illa fil fi'lil mudhari. Nahu lam yafus mutakasil. Faqad ya. Taib sebentar. Di sini wala yakunul jazmu illa fil fi'li al-mudhari. Di sini dijelaskan ya, lebih jelas. Dan jazm itu tidak ada kecuali di fi'il mudhari'. Jadi yang dimaksud dengan fi'il dari tadi yang di atas itu ya fi'il mudhari'.
Jadi yang jazm itu khusus untuk fi'il mudhari. Kita tidak akan menemukan isim yang majzum, gitu ya. Kita tidak akan menemukan isim yang majzum. Baik, anak contohkan kembali. Misal, salah satu yang menjazmkan itu ada waktu syarat. Misal, in. Ini kan menjazmkan ya. In qoma Zaidun qumtu. Jika Zaid berdiri, bangkit, maka saya akan berdiri juga. Taib, ini kan in harus menjazmkan dua ya. Berarti di sini fi'il syaratnya qoma Zaidun qumtu, jadi jawab syaratnya. Dua-duanya harus majzum. Kita nih Ustaz, ini kan ada nih yang majzum nih fi'il madhi, bukan fi'il mudhari saja. Kita bilang ingat bahwa majzum itu julukan untuk kata yang mu'rab yang masuk ke kategori jazm. Adapun koma atau fi'il madhi, fi'ilun madhin, dia itu mabni. Maka kita hukumi i'rabnya itu yang i'rab mahalli tadi. Kita bilang qoma Zaidun ini fi mahalli jazmin. Nah, seperti itu. Kuntu juga jawab syar, kita bilang fi mahalli jazmin. Seperti itu, ummahat. Ya, jadi kita nggak mungkin menemukan fi'il selain fi'il mudhari yang majzum. Ya, akhirnya silahkan faqad tabayyana. Nah, faqad tabayyana laka anna al-anwa' al-i'rabu ala salasatin aqsam. Anna anwa'al anna anwa' al-i'rabu la idhofah anwa' mudhaf al-i'rab mudhaf ilaih. anna anwa' al-i'rabi ala salasatin aqsam. Qismun mushtarikun bainal asma'i wal af'ali wa huwa ar-raf'u wan nasbu. Atsani qismul mukhtassun bil asma'i wa huwa al-khafdu. Atsalis qismun mukhtassun bil af'ali wa huwa al-jazmu. Baik. Ya. Ini akhir dari penjelasannya. Maka telah jelas bagimu, maka pembagian i'rab itu ada 3 macam. Yang pertama, ismun mushtarakun bainal asma wal af'al. Yang masuk antara isim dan fi'il juga, yaitu ar-raf'u dan an-nasbu. Ar-raf'u dan an-nasbu. Wa qismun mukhtasun bil asma, dan bagian yang khusus masuk ke isim wahwal khafdu atau majrur ya. Wa qismun mukhtasun bil af'al wahwal jazmu. Jadi kalau kita ringkas seperti ini. Yang ini isim, yang ini fi'il. Nah, gitu ya. Jadi ar-raf'u dan an-nasbu bisa masuk ke isim dan bisa masuk juga ke fi'il. Itu pembagian al-i'rab, ummahat ya. Pembagian al-i'rab. Nah, tadi yang dijelaskan kan taghayyurun mahsusun alamatuhu ad-dhammah wa ma naba anha. Ternyata inilah yang menggantikan dhammah, yaitu al-waw, al-alif dan an-nun. Ana akan bahas sedikit bagaimana cara mengi'rab lirraf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu wal alif wan nun. Baik, syukran jazilan kepada Ummu Nur, barakallahu fiik. Fika barakallahu Ustaz. Baik, kita akan coba mengi'rab ini dulu lirraf'i arba'u alamatin.
lirraf'i arba'u alamatin. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Baik. Ana akan membuka peluang kepada ummahat yang mau mengi'rabkannya terlebih dahulu. Siapa yang mau memberanikan diri atau ana tunjuk nih? Coba dulu ummahat ya, coba dulu. Coba saja dulu. Ini sama ana bareng i'rabnya sama ana. Enggak apa-apa. Adakah ummahat yang mau mencoba? Nih, pahami dulu. Lirraf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Pertama tentukan dulu ini jumlah apa, ismiyah, fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah, kita tinggal cari mana mubtada, mana khobarnya. Kalau fi'liyah, mana fi'il, mana fa'il. Silahkan ummahat, ada? Ini dari 11 orang ya. Coba ummahat ya. Siapa ya? Ini saja. Umunur. Coba mau Umunur silahkan atau mau dilempar silahkan. Maksud dilempar itu kepada para peserta lain. Coba Ustazah ini, Umu ini silahkan. Atau sama Umunur juga boleh. Karena kasih kesempatan karena sekarang giliran Umunur untuk membaca. Ini para Ustaz. Oh, enggak, silahkan. Kira-kira siapa? Ummu Fadal. ini seperti ini apa namanya? Pilihan aman kata Ya, Umus. Celana tangkis boleh Ustaz? Udah dilempar ditangkis, ini kayaknya udah nggak mau ada yang mengira. Ya, tadi minta kalimatnya Ustaz, lirraf'i gitu ya Ustaz tadi. Lirraf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun. Ana coba ya Ustaz, bismillah. Boleh. Lam harfu jarmin mabniyun al-kasri la mahalla lahu min al-i'rab. Ar-raf'i majrurun bil lam wa 'alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu fi akhirih. Al-jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin taqdiruhu kainun wa huwa khabarul muqaddam. Arba'u mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu fi akhirih. Tadi arba'u mubtada'un marfu'un bil ibtida'i bil ibtida'i wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih wa huwa mudhaf. 'Alamatin mudhafun ilaihi majrurun wa 'alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu fi akhirih. Ad-dhammatu badalun li arba'u wa yakni badalun badalu ba'din min kull. Betul, badalu ba'din min kull. Badalu mufassal min mujmal. Ini ibarah yang lain, betul. Wa badalul marfu'i marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih. Wal wawu ya Ustaz. Al wawu wal wawu. Al wawu ya. Ya, al wawu harfu atfin mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Al wawu badalun ma'tufun lil marfu'i wal ma'tufu al marfu'i marfu'un
وعلامات رفعه الضمة الظاهرة في آخره والألف الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب الألف معطوف على المرفوع والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره والنون الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والنون معطوف للمرفوع والمعطوف المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. Nah, seperti itu. Kalau kata orang Sunda, kalau sama Ustazah di i'rabnya tekaci ya. Baik. Ustazah, Ana mau sekarang coba ada yang mengi'rab selain Ustazah. Coba pilihkan. Ana tunjuk ya Ustaz gitu. Iya. Sebentar Ustaz. Atau mau gambreng yang lain? Siti dulu ya, Siti Nurul ya. Siti bisa, Siti? Nggak bisa, nggak ngerti, takut salah Gak apa-apa belajar. Maksud lagi ini nggak sama bayinya? Hah? Repot nggak sama bayinya? Lumayan. Ya, kalau nggak mau aftar deh. Ayo, ini mu'afkar nih. Kita coba. Gimana mu'afkar? Hadirah. Afkar ada suaranya nggak ya? Belum dibuka mic-nya. Afkar ada? Ini Ana sengaja membuka peluang untuk mengi'rab karena ya mau sampai kapan ya? Kita harus mencoba mengi'rab, mencoba. Nanti kalau salah ya kita memangnya belajar ya kita koreksi. Jadi tahu apa yang salah dan bagaimana cara mengi'rab yang benar. Ada lagi? Ini sepertinya Afkar lagi repot. Bu Tati yang jauh, Ustaz. Bu Tati, mangga silahkan. Ayo Bu Tati. Ini kenapa ya mic-nya pada mati ya? Mendadak Zoom-nya ada gangguan. Ini Ana pasti ini nggak bisa mengelak nih. Ini kayaknya Mbak Leni. Ya Ustaz. Ustaz. Iya. Ini Ustazah Fadl nggak apa-apa ya? Coba. Iya Ustaz. Kalau Anda yang nunjuk mungkin masih malu-malu. Tapi kalau yang Ustaz kan Ustaz yang nunjuk mau nggak mau. Baik. Soalnya nggak apa-apa ya Ustaz ya kalau salah. Nggak apa-apa, kita coba ya. Kita coba. Ini nggak bisa kayak Mufadl tadi Ustaz. Nggak apa-apa, jangan sama kayak Ustazah Fadl. Kalau bisa lebih bagus kan. Baik, sekarang kita fokus. Nih, coba sambil Ana bimbing ya cara menggambarkannya. Ini lirafi arba'u alamatin. Pertama sampai situ dulu, nggak perlu pusing-pusing sampai akhir. Lirafi arba'u alamatin. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Berarti pertanyaannya mana mubtada, mana khobarnya? Mubtadanya arba'u, khabarnya liraf'i. Nah, sudah ketahuan, betul. Berarti kita coba i'rab dengan mendetail. Sekarang lamnya sebagai i'rabnya apa, arabnya juga apa. Coba dari liraf'i. Li harfu jarrin di kasroh ya Sudah Ustaz. cukup. Cukup ya. Sudah. Li harfu jarrin ar-raf'i majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah.
Al-kasr, betul. Arba'u Ingat, kita sebutkan sekarang khobarnya bahwa dia sebagai khobar. li raf'i khabar muqaddam. Betul. Jadi ingat di durusul lughah bagaimana kalau jar wal majrur sebagai khobar fi mahalli fi mahalli jarin. Ingat khobar fi mahalli apa? Fi mahalli raf'in. Iya. Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in khabarun. Iya. Jadi kalau ustazah tadi Ummu Fadl bilang li raf'i jar wal majrur muta'alliqun bi mahdzuf taqdiru kain khabar muqaddam, itu qaul yang rajih, tetapi yang lebih memudahkan untuk kita kalau bingung li raf'i itu sebagai fi mahal li raf'in sebagai khabar, enggak apa-apa. Itu juga ada ulama yang berkata demikian. Jadi ala kulli hal kita sambil meraba-raba membiasakan ya. Kemudian li raf'i sudah khabar, kemudian arba'u mubtada'un marfu'un bi dhammah. Sahih. Alamatin Wa huwa mudhaf. Sahih. Alamatin mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Al-kasr. Betul. Nah, al-dhammah disebut apa tadi? Badalun. Ayo, badal. Sudah saja kita bilang badalun. Kemudian wa badalul marfu'i atau marfu'un langsung. Marfu'un bi dhammah. Marfu'un bi dhammah karena badal dari arba'u. Al-waw Harfu atfin. harfu atfin, betul. Al-wawu ma'tufun. Ma'tufun. Ma'tuf ke ad-dhammatu. Berarti ma'tuf. Marfu, mansub, majrur atau majzum? Marfu'un. Dengan apa? Marfu'un bi dhammah bisa ya. Iya, Ustaz. Wawu harfu atfin. Harfu atfin, betul. Harfu atfin. Al-alifu ma'tufun bi dhammah. Ma'tufun belum, ma'tuf, marfu, mansub, majrur. Marfu'un bi dhammah. Marfu'un bi dhammah. Wawu harfu atfin. An-nunu ma'tufun marfu'un bi dhammah. Aywa, marfu'un bi dhammah. Aywa. Syukran jazilan, barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Nah, itu ummahat ya. Ini juga nanti kalau yang mengikuti durusul lughah jangan berkecil hati ya. Ini efeknya, bukan efeknya, maksudnya kita dapat mengi'rab ya kaidah-kaidah yang di durusul lughah, yang mengikuti durusul lughah itu dibuka kembali ya. Maksudnya dibuka kembali akan muncul kembali. Dan memang untuk i'rab itu harus mencoba. Pertama kan ya kalau yang ikut kelas durusul lughah sudah terbiasa insyaallah ya. Ini kedudukannya seperti apa, bagaimana kita meneliti kedudukan rofa, nasab, jar dan sebagainya. Insyaallah sudah ada istilah-istilah basic seperti itu. Dan ummahat coba mengi'rab. Ini kan dulu Anas sudah mengi'rab dari al-kalamu huwa lafdhu sampai sekarang nih. Itu kalau bisa coba i'rab kembali. Coba buka kembali bagaimana cara mengi'rab. Itu ummahat ya. Kalau kita sudah bisa mengi'rab seperti itu basic utama. Nanti ketika kita baca kitab yang mungkin ini agak sulit membacanya, kita akan
meneliti kedudukan ini sebagai apa, bagaimana kalau sebagai ini, kalau sebagai A maka artinya seperti itu, kalau sebagai B artinya berubah, dan itu sangat-sangat diperlukan bagi pecinta ilmu yang akan membaca kitab-kitab turas. Ya, jadi bismillah saja. Jadi kenapa? Karena kita grade-nya sudah naik Ummahat ya. Kalau dulu ya kita belajar kaidah, sekarang memang harus dinaikkan, yaitu i'rab, di mana i'rab itu pertama mencakup zauq rasa kita dalam membaca, merasakan cocoknya ini dibaca fa'lun, fu'ila atau fa'ala, itu zauq ya. Ini sebagai fa'il, maf'ul atau apa? Itu zauq. Kemudian dibarengi dengan kaidah. Nanti bisa memetakan, bisa dapat mi'rab dengan mudah insyaallah. Baik, mungkin ana rasa cukup ya untuk sesi kali ini. Silakan Ummahat kitab At-Tuhfah As-Saniyahnya dibaca kembali. Kalau ada yang nggak mengerti, tanyakan nanti ya, pekan depan bisa ke ana dan coba diulang-ulang terus. Pokoknya Ummahat itu sudah belajar sudah belajar matan al-Ajurumiyah dulu kelasnya ya. Sekarang udah masuk ke syarah At-Tuhfah As-Saniyah. Nah, Ummahat kalau tidak dimurojaah pasti merasa kok berasa baru lagi gitu ya. Kok ana masih gini-gini lagi. Ya cobalah dinaikkan intensitas kita dengan kitab. Ya, kalau Ummahat sehari mampu membaca kitab 15 menit ya mungkin akan diberikan pemahamannya ya dengan sesuai dengan kecintaan kita, memberikan waktu kita kepada kitab itu sendiri. Apalagi kalau membuka kitabnya itu 1 minggu sekali ya mungkin kitab juga akan memberikan kita apa yang kita telah berikan kepada mereka. Diberikan juga ya kamu mah ganjaran pemahaman juga seminggu sekali, bukannya segitu aja. Kalaupun Ummahat ditakdirkan mampu membaca, paham seluruh kosakata, harus diingat Ummahat bahwa pekerjaannya pasti membaca juga gitu. Jadi kalau ada orang yang sudah bisa membaca, paham membaca dalam 1 hari, 2, 3, bahkan lebih, ya kita yang belum bisa membaca, termasuk anak yang masih bingung membaca, ya harusnya lebih dari itu dong gitu. Supaya bisa membaca. Ini kita sudah kasih waktunya sedikit, kemudian masih susah membaca, memang biasanya ya banyak tantangan. Ala kulli hal kita langkah. Alhamdulillah kita sudah istiqomah, telah membereskan al-jurumiyah. Tinggal kita naikkan lagi grade kita. Bagaimana? Ya harus dipaksakan. Ummahat telah menyelesaikan tingkat pertama, yaitu selamat dari mengundurkan diri. Kita telah menyelesaikan. Itu tantangan. Bukan sembarang orang yang bisa menyelesaikan al-jurumiyah. Banyak yang berguguran Ummahat ya. Ummahat itu adalah orang-orang pilihan yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menyelesaikan al-jurumiyah. Terlepas dari paham atau tidak. Nah, sekarang naikkan grade Ummahat. Coba berikan waktu lebih kepada bahasa Arab secara khusus, umumnya ilmu syar'i. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu barokahnya ilmu kepada kita. Taib, kita cukupkan, naktafi bihadzal qadar, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka